Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa seperti biasa di kelas ini selalu pas jam bobok siang. Kita ketemunya siang-siang ya. Paginya nggak ada ngajar lagi ibu ya, ngajarnya nggak pakai Zoom. Jadi aduh bener-bener ya, siang-siang bolong gitu, suka kelewat. Saya minta Bu Sarifah untuk minta jamnya karena takutnya terlalu siang saya lupa, nanti saya bobok lagi ya, bangun-bangun udah sore gitu. Ya, Alhamdulillah Bu Sarifah mau memberikan jamnya lumayan setengah jam. Oke, kita bisa berjumpa sekarang membahas LKPD respirasi aerob ya, yang tentunya saya yakin betul sudah dikerjakan ya, karena tinggal melihat video ya kan. Oke, kemarin kalian ngirim ini nggak apa sih TikTok video itu loh yang HUT RI nggak ya? Enggak ya? Saya cari-cari 12 ya, 12 IPA 6 kemana ini? Ya, kebetulan Ibu salah satu bukan cuma satu-satu ya, salah satu juri dari video TikTok ya. Akhirnya Ibu ya, kemarin sempat ngobrol juga sama Sarah ya, akhirnya bikin akun TikTok gitu ya. Ternyata tetap aja Sarah ya, Ibu sudah upload video-video ya, video Ibu yang di YouTube kemudian diupload di TikTok, ternyata memang bener ya, kurang menarik gitu ya menurut Ibu. Jadi memang harus TikTok tuh punya ciri khas yang ada joget-joget gitu kali. Belum pede ya, belum bisa. Karena dilihat dari yang banyak ditonton tuh yang joget-joget itu ya. Oke. Tapi lumayan lah daripada tidak berusaha sama sekali ya. Jadi boleh ditonton. Ibu juga sebenarnya sudah upload jawaban yang dari 12 IPA 5. Tujuannya bukan apa-apa, karena untuk 12 IPS 1 yang 2 minggu sekali saja ya ngezoomnya. Oke. Kita awali siang hari ini pembahasan LKPD respirasi aerob dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, seperti biasa nanti di akhir atau di pertengahan saya akan menanyakan tentang sekarang 7 kata yang menggambarkan pembelajaran kita hari ini. 7 kata yang menggambarkan pembelajaran kita hari ini. Boleh perasaan, boleh materi. Ya, nanti ngomong satu persatu ya, tidak diungkapkan bareng-bareng, tapi satu persatu biar ketahuan gitu. Oke. Nah, sekarang kita langsung saya share dulu, share screen. Ya, share screennya di mana ini ya? Belum muncul. Ya, sudah muncul di layar? Sudah Ibu. Oke, sudah, alhamdulillah. Ini Tapi masih belum kelihatan. ini harusnya ini ya. Sudah kelihatan nggak sekarang? Belum Bu. Oh, belum. Ya. Oh, kenapa ya kosong ya? Oke, saya share screen. Saya nggak ketemu ini di share screennya, nggak ketemu, adanya white ya. Whiteboard di mana ya? Ini share screen ini ya, web. Sebentar. Ada yang bisa tahu nggak? Ibu udah buka PDF-nya ya? Tapi nggak muncul ya? Udah Bu, udah muncul Oh, udah muncul. Oh, Bu, udah ada. tadi. Udah, Bu. oh tadi udah. Ya. Aduh, mencet apa tadi? Ini muncul nggak? Nah, iya Udah muncul. Bu.
Oh udah, oh ternyata nggak muncul gitu ya, ya baru tahu deh. Oke deh, ya alhamdulillah udah muncul. Sudah kelihatan ya? Sudah Ibu. Oke, ibu perbesar besar banget ya, besar besar banget. Nah, oke nomor satunya siapa ya? Yang nomor satu siapa? Virgi. Ya, silakan. Nomor satu, bentar. Ya, silakan. Nomor 1, reaksi penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana disebut katabolisme. Ini apa? Reaksi penguraian itu katabolisme ya? Katabolisme, terus? Reaksi ini disebut reaksi eksergoik karena menghasilkan energi. Ya, eksergonik karena menghasilkan energi. Contoh reaksi ini adalah respirasi aerob dan respirasi anaerob. Ya, respirasi aerob dan respirasi anaerob. Oke? Susunan dari senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks disebut anabolisme. Anabolisme, ya. Reaksi ini disebut reaksi endergonik karena membutuhkan energi. Contoh reaksi ini adalah fotosintesis, kemosintesis, dan sintesis protein. Oke, contohnya banyak ya. Fotosintesis, ya. Ambil 2 aja boleh ya. Dan kemosintesis. Kemosintesis. Oke, jawabannya sempurna ya, Firzi ya. Jadi kita ngomongin metabolisme ya. Tahu nggak, Firzi, metabolisme itu apa? Unmute-nya belum di itu. Metabolismenya apa? Metabolisme? Ya, Ini untuk mengubah zat ya. dan energi. Oh iya, betul. Jadi seluruh reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh itu namanya metabolisme, terdiri dari 2 ya. Sebenarnya untuk cara menghafalkannya ada di video Ibu ya. Kalau kita menghafalkannya dengan proses fotosintesis yang dulu kalian sudah hafal dari SD ya. Bahkan ya, fotosintesis bahan utamanya apa? Bisa bantu Mela? H2O Oke, H2O terus tambah CO2 CO2 menjadi O2 O2 tambah dan glukosa ya glukosa C6 H12 O6. O6. Ya kan? Ya, ini proses ini kita sebut sebagai apa? Fotosintesis ya kan? Fotosintesis. Oke. Kalau anak panah ini dibalik ya, kita bernafas menghirup oksigen dan kita makan kemudian menghasilkan uap air dan CO2. Proses ini namanya apa? Azira. Respirasi, Ibu. Betul, respirasi. Oke. Jadi ini adalah respirasi. Jadi di sini kalian harus paham bahwa fotosintesis adalah kebalikan dari proses respirasi. Jelas? Jelas ya? Nah, kira-kira nih, kalau misalnya kita main puzzle nih, kita lebih mudah membuat puzzle atau membongkar puzzle? Membongkar. Membuat berarti keren banget Mela. Membuat atau membongkar Mela? Membongkar. Iyalah, orang membongkar mah tinggal ditendang aja Mela, apa susahnya ya kan? Iya. Kalau membuat puzzle, menata puzzle, kita harus mikir kan. Aduh berat itu ya. Kalau kita belum makan bisa pingsan itu menata puzzle ya. Jelas ya. Oke, jadi membuat puzzle lebih susah kan? Ya. Karena membutuhkan apa? Membutuhkan pikiran, membutuhkan energi, ya kan? Nah, sebenarnya cara ngafalinnya Ibu udah bilang di di video bahwa pakai ini ya,
Ana suka foto. Iya, Ana suka foto, ya kan? Nggak mungkin Katak suka foto ya, nggak mungkin ya kan? Ya, jadi Ana suka sama foto, gitu ya. Anabolisme fotosintesis otomatis, katabolisme adalah contohnya adalah apa? Katabolisme contohnya adalah respirasi, gitu. Ya kan? Nah, dari sini kan bisa ketahuan yang membutuhkan energi anabolisme atau katabolisme. Muhammad Fikri. Muhammad Fikri. Gantian soalnya yang di bawah saya gantian. Oh, kayaknya belum ini ya, belum aktif ya. Sarah, yang membutuhkan energi kan anabolisme atau katabolisme? Anabolisme. Iya, anabolisme. Yang menghasilkan energi berarti Katabolisme. katabolisme. Bisa ya dimengerti ya? Oke ya. Berarti yang nomor 1 boleh diulang sama saya cari dulu mangsa. Adi Muhammad Fadila. Adi Muhammad Fadila. Ada? Adi? Ada Bu. Ya, silakan Ada. Adi diulang yang nomor 1. Tinggal baca aja ya Adi ya. Udah diisiin sama Firzi, ya. Reaksi penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana disebut katabolisme. Reaksi ini disebut reaksi eksergonik karena menghasilkan energi. Contoh reaksi ini adalah respirasi aerob dan respirasi anaerob. Reaksi penyusunan dari senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks disebut anabolisme. Reaksi ini disebut reaksi endergonik karena membutuhkan energi. Contoh reaksi ini adalah fotosintesis, kemosintesis, dan sintesis protein. Oke, sip ya. Jadi pokoknya kalau ada kata-kata sintesis itu adalah anabolisme, sedangkan untuk kebalikannya yaitu katabolisme respirasi. Ada yang bisa menyimpulkan apa perbedaan katabolisme dengan anabolisme? Ada yang bisa menyimpulkan? Mau ditunjuk lagi? Ditunjuk aja. Ditunjuk aja. Oke, ditunjuk aja katanya. Ini siapa sih ya? Dera. Ada Dera? Dera, Ayudi, nanti? Ada Ibu. Oke, silakan. Perbedaan katabolisme dan anabolisme, Dera. Bu, Ya. Boleh baca, boleh sepengetahuan Dera aja. Silakan, Dera. Sudah? Oh, Deranya malah nggak muncul. Dera. Sinyal ya. Oke, ini deh siapa? Ibu ini mau jawab. Oh ya. Gimana? Anabolisme. Iya. Jadi anabolisme proses yang tidak membutuhkan oksigen, Heeh. tapi menggunakan yang cukup besar. Kalau dari sini anabolisme, contohnya aja deh. Nih, ada kan di sini gambarnya contohnya apa ini? Ana suka foto, berarti contohnya apa anabolisme? Fotosintesis, Ya, kalau katabolisme contohnya apa? respirasi, Oke, sip. Ya, Dera udah jawab. Sekarang bagian Firza. Firza? Kulan Ibu. Iya, ganteng. Firza, perbedaan anabolisme dan katabolisme? Yang membutuhkan energi yang mana, Firza? Perbedaan anabolisme dan katabolisme, Bu. Iya. Heeh. Boleh dibaca itu atau yang membutuhkan energi yang mana? Katabolisme, Bu. Ya, katabolisme apa? Contohnya Katabolisme. apa? Contohnya Nih, liatin HP-nya aja tuh. Nih, contohnya apa katabolisme? respirasi. Kalau anabolisme contohnya apa? Kalau anabolisme itu fotosintesis.
Nah, gitu dong, Firza. Pinter kan? Bener? Betul, Bu. Betul, Ibu. Betul. Itu kayak rame-rame nih. Ya. Oke, perbedaan yang lain ada yang mau jawab? Jilan. Jilan, where are you? Jilan. Jilan. Tadi siapa ya, Firza? Jilan, ada Jilan? Ya, Bu. Ya, Jilan, perbedaan anabolisme dengan katabolisme. Jilan? Jilan, perbedaan anabolisme dan katabolisme? Gak ada? Ya, ini aja contohnya. Katabolisme contohnya apa? Respirasi, Ya, anabolisme contohnya apa? sinesis. Ya, minimal itu ya, tahu ya. Oh, iya. Oke ya, oke, sip, Jilan. Oke, nomor 1 beres ya, perbedaan katabolisme dengan anabolisme. Nomor 2 untuk Mela. Oh, Mela, ternyata nomor 2 Mela. Mela, mana Mela? Ya, Mela, silakan Mela. Respirasi aerob adalah respirasi yang menggunakan oksigen atau O2. Respirasi yang menggunakan oksigen atau O2. Oke, terus Respirasi aerob terjadi di mitokondria. respirasi aerob terjadi di mitokondria. Oke. Terus Respirasi aerob terdiri dari 4 tahap. sip, ya. Ya, terus Tahap pertama adalah glikolisis. ya. Terus Tempat terjadinya di sitoplasma, ya. yaitu proses pemecahan glukosa yang mempunyai karbon C6 menjadi 2 asam piruvat yang mempunyai karbon 3 atau C3 dengan hasil sampingan yaitu 2 NADH dan 2 ATP. Oke, pintar ya, lengkap banget. Asam C6 menjadi 2 asam piruvat ya. Jadi 2 asam piruvat yang mempunyai karbon C3 dengan hasil sampingan apa, Mela? 2 NADH. Ya, 2 NADH dan 2 ATP. Oke, 2 ATP. Ya, sip. Ya, jadi ini proses pertama adalah glikolisis. Ternyata terjadinya udah di mitokondria atau di luar mitokondria? Luar. Iya, di luar. Jadi belum masuk mitokondria ya, masih di cairannya yang kita sebut dengan sitoplasma. Ya, di sitoplasma. Nah, tahapan yang pertama betul kata Mela adalah tahapannya glikolisis. Coba perhatikan ya. Oke, glikolisis itu berasal dari kata nih, gliko dan lisis. Lisis itu artinya apa sih? Pecah. Ya, yang dipecah gliko. Gliko itu glukosa, C6H12O6. Jelas? Jadi yang dipecah adalah glukosa. Glukosa itu dipecah menjadi ini apa? Asam piruvat. C-nya 3, ya kan? C3. Nah, C3 ini namanya apa? Asam piruvat. Nah, jelas? Nah, di sini pada saat pemecahan glukosa menjadi asam piruvat, ternyata dia menghasilkan juga 2 NADH dengan 2 ATP. Oke. Kalau ditanya NADH itu apa sih? NADH itu adalah energi yang belum siap dipakai. Jelas. Energi yang belum siap dipakai itu NADH. Singkatannya apa? Bisa dibaca sendiri ya. Nggak akan ada di soal dikeluarkan. Apa singkatan dari NADH gitu nggak? Ya. Nikotinamide adenosin dihidrogen kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ngomong ya Ibu ya. Oke. Nanti boleh dilihat NADH ya. Oke, jadi glikolisis terjadinya di mana, Firza?
Ya, Ibu. Ya, glikolisis terjadinya di mana? Nih lihat HP. Ya, Ibu, ini lihat Ya, glikolisis terjadinya di tempat sitoplasma. ya betul. Jadi di sitoplasma. Hasilnya apa? Boleh diulang oleh Adi Muhammad. Hasilnya apa aja? Adi Muhammad. Hasilnya? Tadi nggak muncul. Di ya, hasilnya apa? Dera? Yang di bawah ibu Dera soalnya. Hasilnya apa Dera? Ini apa? Ini hasilnya apa? Asam piruvat Terus? sama 2 NADH terus ATP. Betul. Jadi glikolisis hasilnya 3 ya, diingat-ingat ya. Ya. Oke. Diulang lagi sama Firza? Iya, Ibu. Iya, hasilnya. Hasilnya apa? Asam privat, Ya. N2NADH, 2 ATP. Oke, hafal ya? Apa, Bu? Oke, glikolisis terjadi. Berarti Ibu bisa nanya ke ini dibanyakin coba. Kalau dibanyakin nanti ketahuan. Ya, Siti Nurjana, boleh nanya sama Siti Nurjana, glikolisis terjadinya di mana Siti? Sitoplasma. Oke, hasil dari glikolisis. Azira, hasil dari glikolisis? Ada asam piruvat, 2 NADH sama 2 ATP. Oke, gampang ya? Hafal? Hafal ya? Oke, sip. Nomor 3 bagian Reza Agung Sandita. Reza? Ada Reza? Ada Bu. Ya, siap Reza. Silakan Reza nomor 3. Tahap yang kedua adalah dekarbosilasi oksida atau DO. Ya. Terus? Terjadi di membran luar mitokondria. Ya. Merupakan proses antara pengubahan asam piruvat menjadi asetil-CoA. Oke, membran. Serta menghasilkan 2 NADH dan 2 CO2. Merupakan pengubahan asam piruvat menjadi asetil CoA. ya, koenzim A, CoA serta menghasilkan 2 NADH dan 2 CO2. Oke, 2 NADH dan 2 CO2. Oke. Ya. Oke, kenapa Ibu selalu mengulang-ulang kalian untuk ngomongin hasil dan tempat? Karena ini adalah soal favorit ya. Setiap ujian biologi, kemudian ada soal UTBK ini biasanya yang muncul adalah babnya respirasi aerob. Materinya respirasi aerob, kalau enggak fotosintesis. Itu sudah menjadi kewajiban kayaknya ya, gini ya. Jadi soal wajib gitu. Makanya Ibu rada cerewet gitu ya, nanya-nanya terus. Kalau tatap muka sih asik ya, bisa langsung kuis dah. Kalau daring susah gitu ya. Oke. Nah, jadi yang nomor 3 ini adalah tahapan yang kedua. Coba kalian waktu kelas 11 saya turun bawah dulu ya. Kalian masih ingat organel sel, tempat respirasi sel di mana? Tempatnya di mana? Tadi kan udah disebutin. Mitokondria. Ya, mitokondria. Oke. Ini gambar bagusnya kayak gini ya. Kelihatan gambarnya kelihatan? Oke. Nah, ini adalah gambar mitokondria, nggak usah protes ya. Suka-suka saya. Mitokondria, ya. Gambar yang lebih jelasnya ada di internet ya, ada di video saya juga ada. Nah, mitokondria ini yang kalian hafalkan ya, dia itu mempunyai 3 bagian. Oke, ya, kalian hafalkan dulu ya. Yang pertama ini yang paling luar, ini namanya membran luar ya, namanya juga paling luar. Jadi membran luar mitokondria. Jelas ya? Oke, kemudian yang ini ya, yang nanti ini biasanya suka berwarna biru ya, karena dia mengandung cairan. Jadi cairannya itu namanya adalah matriks, ya, matriks mitokondria, ya. Matriks itu berupa cairan.
ya, cairan. Nah, kemudian yang lekukan ini namanya adalah krista, ya, atau membran, Membran dalam ya, membran dalam mitokondria. Oke. Nah, Ibu tadi tahapan tahapan respirasi aerob ada berapa? 4 kan? Ada 4 ya? Ada 4. Nah, tahapan yang pertama adalah glikolisis. Terjadinya di mana tadi? Glikolisis? Di Ya, sitoplasma. di sitoplasma. Glikolisis kan di sitoplasma. Berarti nanti tahap yang kedua itu tadi apa kata Reza? Tahap yang kedua? Membran luar. karboksilasi oksida. Prosesnya namanya apa Reza? Eh, Singkatannya aja nggak apa-apa, Reza. Iya, DO ya, kayak DO ya, kalau nggak hafal DO. Nah, jadi DO itu terjadinya di mana? Di membran? Iya, membran luar. Nah, ini prosesnya DO, ada di membran luar gitu. Kemudian nanti nomor selanjutnya setelah ada DO ada tahapan apa? Siklus Oke, siklus Krebs. Berarti terjadinya di mana? Di matriks di Nah, matriks mitokondria. Jadi maksud ibu teh diurutkan gitu loh. Nah, ini siklus Krebs gitu. Ya kan gampang ya. Nah, kemudian tahapan yang terakhir apa namanya? transfer elektron Iya, transfer elektron berarti terjadinya di mana? di di Iya, di krista atau membran dalam gitu. Hafal? Hafal ya? Oke, hafal ya? Oke ya. Jadi glikolisis adanya di sitoplasma. Kemudian dekarboksilasi oksidatif di membran luar. Kemudian siklus Krebs di matriks mitokondria, transfer elektron di di krista atau membran dalam. Siap? Sip ya? Sip ya? Oke. Nah, berarti nanti kita hitung ya. Tadi ada NADH di sini, ya kan? Kemudian di sini juga ada NADH. Nanti jumlah total NADH-nya berapa gitu ya? Dihitung ya. Oke. Sekarang berarti masuk ke bentar. Yang tadi dibilangin sama Reza ini adalah reaksi antara. Jadi tidak terlihat tapi penting. Kenapa? Karena asam pirufat ini tidak bisa masuk langsung ke siklus Krebs. Jadi dia harus dirubah menjadi asetil-CoA. Jelas ya? Asetil-CoA. Ini yang di DO. Oke. Jadi sekali lagi coba diulang hasil dari dekarboksilasi oksidatif itu apa aja ya? Iqmal Nur Hakim ada? Iqmal? Bu, Ya, Iqmal, hasil dari dekarboksilasi oksidatif apa? Bisa dilihat? asetil KOA, Iya, terus? NADH, Terus? 2CO2. Pinter. Jadi ada 3 ya. Asetil koenzim A, kemudian 2 NADH, dan 2 CO2. Ingat ya, jumlahnya jangan sampai lupa karena jangan disepelekan. Ini kadang suka ditanya di soal, Ibu cuman angka doang. Jangan salah. Namanya juga soal seleksi ya. Jadi sekali lagi, soal seleksi UTBK itu adalah bukan soal susah, tetapi soal mudah tapi menjebak. Kenapa menjebak? Supaya anak pinter keblinger, saking pinternya malah salah. Nah, ini anak yang kurang ya. Tapi karena dia hokinya gede, maka dia pikir udah C aja. Ternyata bener jawabannya C gitu. Ngerti nggak? Jelas ya. Jadi nanti kalau yang berniat masuk UTBK, SBMPTN ya, tolonglah berdoanya dari sekarang, jangan nanti kalau udah mau ujian atau habis ujian. Salah ya. Diberikan kejernihan dan pemilihan jawaban sesuai dengan kunci jawaban panitia UTBK 2022 gitu ya. Kalau berdoa yang lengkap, yang jelas. Jelas ya? Jelas ya? Ya, jadi semangat gitu. Bu, bagaimana Bu caranya biar bisa mengerjakan UTBK? Dari sekarang belajarnya soal-soal UTBK. Bukan soal ulangan. Bu, soal ulangan gimana?
Percaya deh kalau kalian dari sekarang menghafalkan atau membaca soal UTBK, soal ulangan kecil. Apalagi soal ulangannya Bu Weti, kecil banget. Kenapa? Karena hampir semua soal ulangan saya itu saya ambil dari soal UTBK. Jelas ya? Nah, nanti kalau ada yang pengen mau latihan soal biologinya UTBK, SBMPTN beberapa tahun yang lalu, boleh ya chat ke saya, nanti saya kasih linknya ya. Oke, bisa dihafalkan atau dipelajari dari sekarang. Ya, saya tidak akan memberikan di grup ya. Kenapa? Karena belum saatnya. Jadi hanya anak-anak yang mau saja boleh ngechat ke saya, nanti saya kasih linknya ya. Oke, dihafalkan dari sekarang. Kalau bisa ada target dong, 1 hari saya menghafalkan biologi kalau biologi gampang ya, jadi 5 soal. Kemudian fisika susah, 2 soal aja. Kimia 2 soal aja. Bahasa Indonesia 10, bahasa Inggris 10, matematika dasar 15. Oke, nah Ibu beneran serius, saya jamin deh anak-anak yang gila sama soal, latihan soal, itu yang akan sukses nantinya. Jelas? Ya, jadi gimana Bu pelajaran? Pelajaran itu bakal ngikutin kalau kamu tuh latihan soal. Ibu harus ikut bimbel, itu pilihan lagi. Ikut bimbel kan perlu biaya. Yang jelas bukan karena bimbel kalian bisa sukses. Karena apa? Karena motivasi diri. Jelas ya? Jelas ya? Oke, sip. Berarti sekarang kita ke nomor 4, bagian siapa? Oh, Sarah. Silakan Sarah. Ya, Bu. Ya. Tahap yang ketiga adalah siklus Krebs. Ya, siklus Krebs. Terjadi di matriks mitokondria. Ya. Yang hasil akhirnya adalah 6 NADH, 2 FADH2, 4 CO2, 2 ATP. Pada tahap ini, bila terjadi pengubahan NADH dan FADH menjadi ATP, jumlah total ATP yang dihasilkan pada tahap ini adalah 24. Oke, dapat dari mana? 1 NADH itu setara dengan 3 ATP, dan 1 FADH2 itu setara dengan 2 ATP. Oke, 1 NADH setara dengan 3 ATP. Berapa NADH-nya? Ada 6. Oke, berarti langsung dijawab ya. 6 kali 3 sama dengan 18. Oke, 18. Terus 1 FADH setara dengan 2 ATP. ATP. Berapa FADH-nya? Ada 2. Oke, 2 kali 2 berarti berapa? 4. Berarti total 22 ya. Tapi ada apa ini? 2 ATP bebas. Berarti totalnya 24 ATP. Oke, sip. Sarah, keren banget jawabannya, sempurna. Oke ya. Jadi kenapa Ibu masukkan? Karena ini adalah soal favorit di UTBK. Nah, jangan kalian harap di soal tersebut ada tulisannya dalam kurung 1 NADH setara dengan 3 ATP, 1 FADH setara dengan 2 ATP. Itu mah namanya pelajaran anak SD. Kan nanti tinggal dikalikan, semua juga nanti jawabnya 24, jelas. Jadi soalnya nanti gimana Bu? Soalnya itu aja, berapa total ATP yang dihasilkan pada siklus Krebs? Gitu doang, iya, nggak disebutin. Ini mah ada tulisannya 6 NADH, 2 FADH, ya kan, 2 ATP gitu ya. Tapi enggak, kalau di soal nggak disebutin. Jadi berapa total ATP yang dihasilkan pada siklus Krebs? Ya, ada soal yang baik juga disebutin 6 NADH, 2 FADH, tetapi tidak menyebutkan 2 ATP. Nah, di situ jebakannya. Ya, jadi nanti kalau sudah hafal, oh iya 6 kali 3 18, 2 kali 2 4, 18 tambah 4. 22. Ada jawabannya, ada 22. Yes, aku bener. Ternyata jawaban yang benar adalah 24. Kenapa? Karena ada 2 ATP bebas. Jelas? Jelas ya? Jadi itulah ciri-ciri soal dari UTBK. Sebenarnya soalnya nggak susah, tetapi memang harus sering dibaca dan dihafalkan. Yes?
Ya, kenapa ibu selalu ngomong kayak gini? Karena dulu jengkel sama temen ibu yang hobinya pada saat kelas 3 adalah mengerjakan soal selama 1 tahun full. Dulu nggak daring ya nak ya, tatap muka. Jadi kalau ada gurunya, cuek aja dia di pojokan belakang nguplek-nguplek soal. Ya, terus guru fisika, matematika jengkel kan sama dia ya, karena nguplek-nguplek aja di belakang. Haris, maju ke depan, kerjakan ini di papan tulis, kata gurunya ya, kejem gitu ya. Nah, ternyata Aris ini, teman ibu ini bisa mengerjakan dan benar. Gurunya nggak ada alasan untuk mengeluarkan Aris gitu. Itu semua pelajaran, mau fisika, kimia, matematika, IPA tuh yang susah, dia bisa mengerjakan. Dan ternyata anak itu ya, teman ibu itu yang setahun nggak sekolah menurut ibu, jadi ada badannya tapi nggak ada pikirannya di dalam kelas. Itu ternyata dia menjadi ranking 1 satu sekolah, jadi peraih nilai tertinggi ujian nasional. Ya, 1 kabupaten bahkan dia nomor 1. Dan ternyata dia langsung ya ikutan UTBK, diterima di Teknik Mesin Universitas Gadjah Mada. Gitu ya. Kita jengkelnya bukan main ya, anak yang nggak pernah sekolah juara 1 gitu. Ya, ternyata apa? Karena dia hafal. Kemudian adik kelas ibu ya, sekarang udah jadi dokter nih. Jadi ceritanya waktu kelas 3 juga dia hobinya mengerjakan soal. Jadi waktu itu dia ikutan UTBK, ngambil kedokteran UGM ya. Kata dia itu tidak nyoret-nyoret. Kenapa? Karena udah hafal. Jadi kalau ada soal fisika ini jawabannya C, ini B, ini A gitu. Ya, dan lembar jawaban dia itu bersih, nggak ada coret-coretan. Lembar soalnya itu bersih gitu kan. Zaman dulu bukan pakai komputer ya, pakai kertas. Akhirnya dia keterima di kedokteran UGM dan sekarang sudah ngambil spesialis penyakit kulit ya, kecantikan gitu ya di Surabaya gitu. Nah itu ya, dari situ sebenarnya ibu akhirnya menyuruh murid ibu yang waktu di Jogja bilang, tolong dong kamu ngafalin ya 5 tahun, kamu 10 tahun, kamu 3 tahun. Alhamdulillah tuh murid nurut banget sama ibu ya. Padahal ibu bukan guru sekolah. Iya kan? Akhirnya apa? Yang 10 tahun keterima ya, keterima 5 ujian dia keterima semua. Kedokteran UGM, kemudian kedokteran UI dia keterima juga, kedokteran gigi Trisakti, teknik apa ya di Polban dia keterima. Satu lagi kalau nggak salah dia teknik apa gitu ya, lupa. Jadi ada 5 ujian yang dia ikuti dan semuanya dapat. Iya, akhirnya iya dia di lotre, mau milih mana ya gitu. Keren ya, iya. Nah itu ya, coba mudah-mudahan nasib kalian kayak murid ibu yang itu ya. Ujian di mana-mana keterima, tinggal milih. Aduh, milih yang mana ya aku ya gitu. Nah, oke ya. Jadi nomor 4 itu adalah siklus Krebs. Perhatikan untuk soal ujian itu biasanya siklus Krebs itu muncul dalam bentuk gambar. Ya, jadi bukan cuman hafal. Hasilnya apa sih siklus Krebs? 6 NADH, 2 FADH, CO2 dan ATP tidak, tetapi harus hafal gambarnya. Ya, harus hafal gambarnya ya. Nanti di latihan soal ya, nanti di latihan soal kita bahas ya. Atau yang kalian pengen bahas dari sekarang boleh ya, lihat di soal-soal pembahasan boleh ya, di banyak ya, banyak yang bikin kok soal-soal pembahasan gitu. Ya, semua pelajaran ada gitu. Oke. Nah, sekarang nomor 4 boleh diulang sama siapa nih yang mau ngulang? Nanya hasil dari siklus Krebs. Boleh diulang? Siapa yang mau ngomong? Muhammad Dede Irwan ada? Ada, Bu. Ya, silakan Dede dibacakan aja yang nomor 4. Tahap yang ketiga adalah siklus Krebs, terjadi di matriks mitokondria. Ya. Hasil akhirnya adalah 6 NADH, 2 FADH, 4 CO2 dan 2 ATP. Pada tahap ini bila terjadi pengubahan NADH dan FADH menjadi ATP, maka jumlah total ATP yang dihasilkan pada tahap ini adalah 24. Ya,
Tahu ya, Dede ya? 24 dapat dari mana ya? Nggak usah dijelasin ya. Oke, sip. Nomor 5, Dede kayaknya lagi serak ya? Kurang minum atau lagi saum ya? Oke. Ya, nomor 5 Dera, silakan Dera. Dera Ayudinanti. Namanya bagus ya, Dera Ayudinanti. Silakan Dera. Tahap terakhir adalah transport Ya. transport elektron, tempat terjadinya di kereta atau membran dalam. Oksigen sebagai aseptor terakhir yang mengikat hidrogen menjadi H2O. Oke, sebentar Dera. Transfer elektron terjadinya di membran dalam ya, atau saya tulis krista ya, boleh ya? Krista. Oksigen sebagai aseptor terakhir yang mengikat Hidrogen Oke, hidrogen ya menjadi H2O. Terus tempat pengubahan NADH dan FADH menjadi ATP. 1 NADH setara dengan 3 ATP. oke, terus Sedangkan 1 FADH setara dengan 2 ATP. oke, sip. Sedangkan 2 FADH akan diubah menjadi 4 ATP, terdapat 4 ATP bebas, sehingga total ATP yang Yang dihasilkan ini adalah 3. terdapat 10 NADH belum? Yang 10 NADH. Terdapat total 10 NADH akan diubah menjadi 30 ATP, Ibu. Oke, ya betul, 30 ATP. Terus sedangkan 2 FADH akan diubah menjadi ATP, sehingga total ATP yang dihasilkan adalah 38. Oke, 38 ATP. Terus dan ATP digunakan untuk menembus membran mitokondria, sehingga 2 ATP setelah keluar dari mitokondria adalah 36 ATP. Oke, pintar. 36. Enak ya Dera ya? Pelajar cuma nulisin angka doang. Bagus milih nomor 5. Ya, jadi ini sebenarnya sudah dijelaskan tadi ya. Oke. Kenapa ada 38 ya? Kata Dera tadi bahwa 1 NADH kan setara dengan 3 ATP, ya kan? Nah, NADH-nya ada di mana saja? Di glikolisis ada berapa? Ada 2. Glikolisis ada 2 ya? Ada 2. Oke, betul. Ada 2 NADH. Kemudian di mana lagi? Di dekarboksilasi oksidatif ada? Ada 2. Oke, 2 NADH. Kemudian siklus Krebs? Ada 1. Ada 6. Ada 6. Oke, 6 NADH. Berarti totalnya berapa ini? 10 ya. Kali 1 NADH berapa ATP? 3 ATP. Berarti total berapa? 30 ATP. Oke. Jelas ya? Ketemu ya tadi ya kata Dera ya. Oke. Sekarang kalau FADH-nya adanya di mana FADH? Adanya di siklus Krebs. Oke, siklus Krebs. Ya, siklus Krebs itu ada 2 FA. Ya, 2 FADH ya. Ya. 2 FADH. 1 FADH setara dengan 2 ATP. 2 ATP. Oke, berarti 2 kali 2. Berarti berapa? 4 ATP. Oke, totalnya berarti 34 ATP. Ada ATP bebas? Ada ATP bebasnya di mana? Di glikolisis sama di ATP bebasnya di glikolisis. Glikolisis ini ada 2 ATP dan siklus Krebs ya? ya. Iya. Ada 2. Siklus Krebs itu ada 2. Jadi totalnya 38 ATP. Ya, 38 ya? Oke, nah sekarang tadi kata Dera ternyata kan ini dihasilkannya di krista ya, membran dalam ya. Ya kan? Nah, membran dalam berarti dia akan keluar menembus membran. Nah, ini keluar gini loh. Nah, keluar gini maksudnya. Ini membutuhkan 2 ATP. Jadi nanti totalnya jadi berapa? 36. Ya, 36 ATP.
Ya, jadi kalau ditanya di soal, ada juga soal jebakan yang dalam hal soal ini ya. Jumlah total ATP yang dihasilkan dari respirasi aerob. Jawabannya apa? 36. 36 ya kan? 36. Kalau ada pilihan 36, ternyata nggak ada pilihan 36, adanya 38. Jadi jawab apa? Ya 38. 38. Ngerti ya? Nah, itulah biologi. Jadi biologi itu bukan ilmu pasti. Kalau matematika, fisika, ya kimia yang hitung-hitungan itu pasti tuh jawabannya. Kalau matematika jawabannya nggak setengah misalnya, ya salah gitu kan? Jawabannya nggak 2 ya salah gitu. Kalau biologi bisa salah, bisa tidak gitu. Jadi kalau ada soal biologi nanti nih UTBK nih, ya. Terus kalian nanya sama Bu Eti gitu, Ibu, saya ngejawab yang soal biologi yang ini saya jawabannya C. Menurut Ibu benar apa enggak? Pasti saya bilang benar. Kenapa saya bilang benar? Supaya kalian pede. Iya kan? Loh iya kan? Bisa aja. Kalau misalnya kamu jawabannya C nih ya, Sarah ngerjain jawabannya C. Tanya sama Bu Eti jawabannya apa? Ah ini mah B Sarah gitu. Wah, terus Sarah tuh nggak puas. Ah nanya sama Bu Hodijah kok B sih? Bu Hodijah jawab A. Wah enggak nanya sama Pak Tio. Oke, Pak Tio jawabannya D. Pak Surawan ditanya E. Nah, itu artinya soal biologi itu nggak ada kepastian. Jadi gimana, Bu? Ya udah banyak-banyak berdoa aja. Mudah-mudahan jawaban saya sesuai dengan kunci jawaban soal UTBK 2022 gitu aja. Jelas ya? Jelas ya? Jadi kalau biologi jangan dicocokin deh gitu. Pasti kalau jawab nanya sama Ibu pasti jawabannya iya sama-sama. Apa Azirin jawabnya apa? C. Oh iya, Ibu juga C. Bener berarti bener ya? Bener. Supaya apa? Supaya kamu pede gitu. Ya, kalau Ibu udah bilang enggak Azira itu mahnya C gitu ya. Wah, udah deh Azira, cuma dari satu soal kamu sudah suuzon sama Allah. Ya kan? Ya, aku nggak jadi deh dapet gitu jurusan ini aku nggak dapet gara-gara cuma satu soal, bayangin cuma satu soal kamu bisa suuzon sama Allah. Waduh, ya kan? Jelas ya? Oke. Jadi gimana Bu? Apakah boleh mencocokkan? Ya, terserah gitu. Kalau Ibu dulu berani sih mencocokkan, jadi Ibu punya siap mental. Dulu Ibu mencocokkan ternyata jawaban Ibu itu ya segitu, berarti jurusan kedua yang Ibu dapat biologi UGM. Jadi Ibu sudah siap mental kalau pengumuman di koran waktu itu keluar nama Ibu itu di jurusan kedua. Jadi Ibu tidak berharap kedokteran. Kenapa? Karena jawaban Ibu tidak nggak nyampe ke kedokteran gitu. Jelas ya. Jadi itu nanti pilihan. Kamu boleh mencocokkan, boleh tidak gitu. Kalau biasanya Ibu mencocokkan karena supaya siap mental. Ibu tidak terlalu berharap gitu dengan kedokteran karena memang jawaban Ibu tidak setinggi yang Ibu harapkan gitu. Jelas ya? Oke. Jadi selesai, boleh diulang nomor 5. Siapa nih yang mau ngulang? Fikri, Bu. Fikri. Ya, Muhammad Fikri. Ya, Fikri boleh, Fikri. Ya, Firza dari tadi udah ngomong, jadi dia mau Fikri ngomong. Fikri mana? Nah, iya Ibu, betul. Fikri ya. ngomong dari tadi diam. Ya, Fikri. Iya, nomor 5 tinggal dibaca ulang aja, Fikri, biar dikasih nilai. Tahap terakhir. Ya, tahap terakhir, betul. Tahap terakhir adalah transporter elektron. Terus? Oh. Terjadinya krista. Iya. Oksigen sebagai aseptor terakhir yang mengikat H2 menjadi H2O. Terjadinya pengubahan NADH dan FADH menjadi ATP. 1 NADH setara 3 ATP, sedangkan 1 FADH setara 2 ATP. Dapat total 10 NADH akan diubah menjadi 30 ATP, sedangkan 2 FADH akan diubah menjadi 4 ATP. Terdapat 4 ATP bebas sehingga total ATP yang dihasilkan adalah 38 ATP. Dan 2 ATP digunakan untuk menembus membran mitokondria
sehingga total ATP setelah keluar ada dari mitokondria adalah 36 ATP. Iya, thank you ya Fikri ya. Oke, sip. Berarti saya sudah beres nih stop share. Sekarang saya mau menanyakan satu persatu 7 kata ya. Tadi saya suruh 7 kata ya. Ya, 7 kata. Silakan diungkapkan ya. Saya tunjuk nama langsung ngomong 7 katanya ya, biar cepet ya. Oke? Sip, dimulai dari Sarah. Bermanfaat, seru, dan senang sekali. Sekali. Oh iya, bener dannya dihitung ya. Iya, dari tadi udah ngitungin, oh benar 7 ya. Oke. Thank you Sarah. Firzi. Sambil absen ya. Firzi. Firzi belum ya. Ya, so. Senang bisa belajar biologi hari ini. Oh ya sih, thank you Firzi. Nah, sekarang biar ibu nggak bingung sesuai absen aja ya. Oke ya, kecuali tadi 2. Nanti bingung soalnya ini pindah-pindah nih. Ya, Adi Muhammad Fadilah. Sekalian absen. Adi Muhammad Fadilah, di mana kau? Ya, silakan Ada, Adi. Bu. Ya, silakan Adi. Luar biasa, sangat seru sekali. Iya. Thank you Adi. Thank you. Sip. Adinda ada? Adinda Safitri? Ya, silakan. Bermanfaat, seru, rame, senang bisa belajar biologi. Oke, sip, 7 ya, benar. Sip. Ahmad Maulana? Ahmad Maulana ada? Nggak ada? Oke. Siapa? Amalia Lestari. Belajar biologi hari ini sangat mudah dipahami. Alhamdulillah, benar. Amalia Lestari. Oke, Arafi? Ada Arafi? Ada, Bu. Ya, siap. Silakan Arafi. Oh, dari tadi belum saya tunjuk ya Arafi. Biasanya saya tunjuk terus Arafi. Ya. Arafi? Bio science edan mantap sangar sekali. Iya, thank you. Sangar. Azira. Terima kasih Ibu, ilmunya sangat bermanfaat. Oh iya, itu sangatnya 3 ya, harus 3 ya Azira ya. Oke, thank you. Billy Dias. Ada? Nggak ada? Oke. Kania izin ya. Oke. Dera? Mudah, seru, belajar biologi bersama Bunda Weti. Oke, thank you Dera. Oke. Eri, ada Eri? Ada. Eri ya, silakan Eri Ardiana. Belajar biologi sangat meriah. Oke, thank you Eri. Firzi tadi udah. Gina Salma. Selalu semangat dan senang ketika Zoom bersama Bu Weti. Oke, thank you ya. Ibu lupa ya nggak nunjuk Gina ya. Biasanya sasaran empuk. Nggak ada fotonya, nggak ada Ginanya di bawah tadi. Oke, thank you Gina. Iqmal Nur Hakim. Ada Iqmal? Pelajaran biologi. Iya. Ada, Bu. Ya, gimana? Pelajaran biologi sangat ajib sekali. Oke, thank you Iqmal. Oke, Intan Amelia. Intan, ada Intan? Intan? Nggak ada. Oke. Jilan. Silakan Jilan. Seru, ramai, dapat dipahami banget. Bangetnya 3 harusnya Jilan. Kurang 1 ya. Oke, Keisha. Belajar biologi bersama Bunda Weti menjadi mood booster hari ini. Amin. Thank you, Keisha. Mahmudin. Belajar pelajaran Bu Weti selalu ramai sekali. Anjay. Thank you Mahmudin. Biasanya ditunjuk ya, ngilang tadi. Oke, Mahmudin, terus Amalia.
Setiap belajar biologi dengan Ibu selalu bersemangat. Amin. Thank you ya Mela ya. Oke, hari ini jadi ini ya banyak dapat poin ya Mela ya. Karena selalu ada di bawah saya tadi, makanya ditunjuk terus Mela. Sorry ya. Oke. Muhammad Fikri. Belajar biologi bareng Nopan sangat kocak. Jadi kalian lagi berdua ya. Oh. Iya, thank you Fikri. Rivaldi, ada Muhammad Rivaldi? Enggak? Oke, Muhammad Dede. Dede? Belajar biologi hari ini sangat-sangat seru. Sangat-sangat seru. Oke, thank you Dede. Firza. Firza lagi 2020 dan aku masih menyayangi orang di 2017. Anjay. Firza manfaatkan Zoom ya kamu ya Firza. Dia pengen ini nih pengen nebeng. Naya, siapa tahu gue kayaknya. Ya, siapa tahu habis ini ada jawabannya gitu. Pal. Satpo. Saya Satpo. Naya ada Naya? Nggak ada? Oke, Naswa. Seru Ya. banget biologi setiap kali Zoom. Oke, thank you Nazwa ya. Oke, Nazwa. Novan. Novan. Biologi hari ini sangat astaga sekali. Kita suka nonton apa tuh deh? Si siapa tuh? Noval ya. Novan dan Noval ya. Nopal. Oh, Nopal gitu. Kata anak ibu Nopal ya. Si Nopal. Putri Sahla ada? Putri Nggak ada Ibu, jadi ngabers. Oh. Ya. Lupa Ibu ya. Aduh. Reza Agung. Belajar dengan Ibu Weti penuh dengan tawa. Oh iya, terima kasih. Ayo sekarang ketawa Reza. Rida, ada Rida? Astagfirullah. Rida ada Rida? Rida nggak ada. Ayo Rida. Kalau nggak ada berarti jadi ngabers lagi Bu. Oh ya ampun, bareng ya tadi ya. Oke, Risma. Siap ngabs. Risma ada Risma? Belajar biologi bersama Ibu seru dan menyenangkan. Iya. Rudi ada Rudi nggak? Rudi nggak ada. Oke, Sarah udah ya. Oke, kemudian Shaila, ada Shaila? Oh, ada itu. Shaila Maharani. Silakan. Iya. Belajar biologi itu sangat menyenangkan dan keren. Oke, thank you Shaila. Oke. Shaila. Siti Nurjana. Happy banget dapat ilmu baru, makasih Ibu. Iya, kembali kasih. Iya, sama-sama. Ya. Tuh udah dijawab siapa ini? Zahra, ada Zahra? Zahra? Ada Ibu. Oke, silakan Zahra. Ya. Ya? Ya, silakan. Materi metabolisme ini sangat menyenangkan untuk dipelajari. Oke, satu-satunya yang ngomongin materi ya, Zahra. Thank you Zahra. Oke, Iya, kita foto ya. Iya. Kita foto, yuk. Zahra bisa dimunculkan. Ya, Iqmal, Zahra, Adinda, Saila sebentar. Kita foto sebentar aja. Saila, ya. Oke, Zahra. Ya, nah gitu dong Zahra. Oke. Cuman satu slide ya. 1, 2. Oh, belum ya. Ibu habis seuran. Ya, seuran. 1, 2, 3. Ya, bentar ya, dikirim dulu ya. Hah? Itu siapa? 12 IPA 6. Nah, lagi ya. Gaya beda. Mau ikut sini. Yang benar jangan digituin atuh. 1, 2, 3. Lagi nggak? Lagi. Lagi. Gaya yang ketiga.
6 ya, IPA 6. 1, 2, 3. Ya. Nah, lagi? Udah ya? Satu kali lagi, Bu. Oh ya, satu kali lagi. Boleh, satu kali lagi. Satu kali lagi gaya yang bebas. Oh ya, lope boleh. 1. Gini ya. 1, 2, 3. Ya, gitu. Aduh, wali kelasnya Bu Zahra bukan? Iya, Ibu. Aduh. Aduh. Nanti habis ini deh pasti ada yang ngejapri Ibu. Siapa yang nggak ikut Zoom? Siapa yang nggak ikut Zoom? Oke, thank you ya. Oke, dengan IPA 6 walaupun siang-siang ngantuk tapi selalu seru ya. Terima kasih atas partisipasi dan antusiasnya. Kayaknya ini kelas terbanyak ya. Kelas terbanyak Zoom biologi. Terima kasih, tepuk tangan buat kalian semua. Oke, kita akhiri pertemuan siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Aduh, itu pasti banget Noval. Iya, amin. Oke, nah, tetap jaga kesehatan ya, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa upload LKPD. Mohon maaf Ibu belum semuanya bisa ngoreksi ya. Ya, jadi mohon maaf tapi kalian upload saja. Kemudian kapan Ibu ulangan biologi? Ulangan biologi akan disatukan dari bab 1 sampai bab 2. Jadi 2 minggu lagi baru ulangan. Pakai kuisis secara online. Ya, jadi kuisisnya di Zoom. Kenapa? Karena saya akan mencari 1 orang terbaik yang akan mendapatkan hadiah dari saya. Ya, jadi kalau nilainya 100 semua bisa. Tapi kalau yang Bu? Hadiahnya apa, Ibu? Rahasia. Ya, mau Mobile Legends, rahasia Bu. dong. Oh, nemdi ijazahnya 9-in pula. Gampang. Kalau cuma nilai 9 gampang. Siapa tadi yang minta nomor? Legend Gusion, Arafi. Bu. Iya, nilai 9 gampang. Ya, Arafi nilai 9. Yang lainnya 95 ya? Arafinya 9. Hadiahnya. Ya, Bu, 95. Ya, hadiahnya ditanya mau nilai berapa gitu ya, Arafi ya. Gampang, Arafi, tenang aja. 95-in lah. Iya, 95 lah, siap. Asalkan LKPD dan catatan kamu tidak telat. Oke, Arafi. Ya, oke. Nanti akan dikasih tahu latihan soal-soalnya juga sebelum ulangan biar nanti soalnya banyak enggak lah. Kalau di kuisis paling soalnya cuma 10 lah ya. 10 ya, 10 atau 15 ya. Paling banyak 15. Oke. Ada pertanyaan? Oke, untuk praktikum jangan pedulikan dengan yang Google Classroom ya. Harusnya tanggal 25 September ya. Jadi kalau ada yang nagih minggu ini cuekin aja ya. Jadi praktikum masih sampai 25 September terakhir upload. Ya, yang sudah beres silakan diupload juga nggak apa-apa. Kalau yang sudah beres diupload tolong di japri saya ya, dikasih linknya supaya saya bisa tahu ya, karena nanti saya ngoreksinya kalau sudah semuanya ngupload gitu. Tapi kalau pengen dikomentarin sama saya dulu ya, karena saya kan belum subscribe ya. Kalau ke kalian ya, kalau ke kelas 11 mah banyak yang sudah subscribe, jadi saya tahu mereka upload apa, tahu gitu. Karena kalau yang kelas 11 setiap 2 minggu sekali tuh ada yang harus diupload gitu, kelas 11 IPS. Oke ya, biar bisa saya pamerin di status saya. Oke, saya minta maaf, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali kasih. Semangat ya. Oke, Arafi semangat 95, oke.